Cerita novel romantis. Jodohku Gadis Kampung. Episode 22. Mulai manja. Hari ini, keduanya benar-benar pulang. Buah tangan yang dibeli cukup banyak saat dalam perjalanan. Beberapa kali pesawat transit, yang membuat Winina ingin berjalan-jalan karena mual. Itu sebabnya mereka membeli banyak buah tangan. Peter memberikan segalanya agar Winina tidak merasa mual dan bosan. Dia merogoh uang cukup dalam saat sang istri menunjuk beberapa barang kuno dan antik yang dipikirnya itu murah. Di mobil, Winina lebih banyak diam karena masih mual. Sementara Peter masih bugar, dia bahkan menyetir dengan kacamata hitamnya. "Sayang, kau masih mual." Winina mengangguk pelan. "Ingin berhenti dulu, minum sesuatu. Ingin pulang saja, kita punya rumah kan?" Peter terdiam, dia masih mencoba mencerna kata-kata sang istri. "Tentu saja kita punya, sayang. Kenapa kau bertanya seperti itu? Tidak kenapa-napa. Ayolah, ceritakan kekhawatiranmu, aku baru saja membaca artikel, Mas." "Artikel tentang apa?" Sepasang suami istri melakukan pernikahan mewah. Keesokan harinya mereka tidur di depan toko emperan. Peter terdiam, mencoba mencerna. "Sayang, aku ini benar-benar kaya. Jangan khawatir." Sebenarnya Winina agak khawatir, mengingat Peter lebih banyak bermalasan dan seperti pengangguran saat berbulan madu. Maka darinya dia ingin memastikan kekhawatirannya itu hilang. "Aku merasa khawatir karena Mas lebih banyak tidur. Tenang saja, pekerjaanku sudah diserahkan pada sekretarisku. Jadi kita takkan miskin." Winina mencoba diam untuk tidak membuat suaminya kesal. Tapi Peter malah bertanya, "Sayang, apa tingkahku seperti pengangguran?" Dan dengan jujur Winina menjawab, "Sedikit." "Oh, aku paham. Haruskan saat kita membuat anak sambil membaca berkas. Aku akan meninggalkan Mas jika Mas melakukan itu," ucap Winina mengerucutkan bibirnya dan sadar kalau dirinya sedang dipermainkan sang suami. Peter terkekeh, dia mencubit pipi istrinya. "Nah, kita sudah sampai," ucap Peter saat mobil memasuki gerbang. Winina terkejut, yang dia lihat adalah taman yang begitu luas dan indah. Apalagi rumah yang bergaya istana kuno yang membuatnya terkejut dan bertanya, "Mas, apa kita mau tidur di emperan museum?" Ternyata bagian dalamnya tidak seperti apa yang dibayangkan Winina. Bagian dalam rumahnya sangat mewah, Winina merasa benar-benar berada di dalam istana. Mengelilingi rumah ini mungkin membutuhkan waktu berjam-jam. "Sayang, ini kamar utama kita." Winina memasukinya, dan itu sangatlah luas. "Ada berapa kamar di sini, Mas?" "Ada 21, termasuk punya pembantu dan penjaga." "Astaga, apa nantinya itu jadi kamar kosong?" Peter menyeringai, dia hendak mempermainkan sang istri dengan candaannya. "Tentu tidak. Sebelum punya anak, kita bisa mencobanya satu persatu untuk mencoba berbagai gaya. Setelah punya anak, nanti akan diisi anak-anak kita." Dan dengan datarnya Winina menjawab, "Oke." Yang mana membuat Peter tersedak ludahnya sendiri. Dia terbatuk di antara udara. "Mas." "Iya, sayang. Boleh tidak aku keluar melihat-lihat taman? Kamu gak mau istirahat dulu?" "Aku mau ke sana. Tapi aku mau ganti baju dulu." "Mas istirahat aja, aku gak lama kok. Mau ambil bunga yang tadi aku lihat, nanti jalan-jalannya sama kamu kok. Janji ya ke sini lagi." Winina mengangguk, sehingga Peter memberinya izin. Winina sebelumnya melihat bunga yang dia cari-cari untuk dijadikan obat. Dia menuruni tangga dan berlari keluar menuju taman yang begitu luas. Beberapa pelayan dan penjaga yang bekerja di sana sudah mengenali Winina. Mereka menunduk dan menyapa, yang dibalas Winina dengan senyuman. "Ah, ini dia bunga yang aku cari," gumam Winina.
Dan saat dia hendak mengambilnya, Winina mendengar suara ribut-ribut dari gerbang depan yang membuatnya segera ke sana. Keningnya berkerut saat melihat Asrida yang sedang berdebat dengan penjaga di sana. Winina masih berada di dalam, mereka terhalang gerbang besi. "Nyonya," ucap salah satu penjaga saat melihat Winina. Sontak Asrida menengok pada Winina. "Hei, suruh mereka membuka gerbang. Aku ini mertuamu, aku ingin berkunjung. Cepat. Ada hal penting yang harus aku bicarakan dengan suamimu." Winina membuka mulutnya tidak percaya, Asrida datang dengan pakaian terbuka dan wajah yang sangat cantik dengan riasannya. "Apa kau jatuh dari surga? Heh. Aku tahu aku cantik, aku tahu kau cemburu. Cepat suruh mereka buka gerbangnya. Karena itu yang dilakukan setan, diusir dari surga," lanjut Winina. Hans tersenyum puas menggenggam hasil tes DNA dari Michael dan pria bernama Steve yang diyakininya adalah ayah kandung dari Michael. Dan sekarang itu terbukti. Setelah pesawat mendarat, Hans ditugaskan oleh Peter untuk memastikan Darrell baik-baik saja. Dan sepertinya Asrida telah melihat kedatangannya, itu yang membuat wanita licik itu curiga dan sekarang tidak ada di rumah sakit. Hasil tes tersebut Hans berikan pada Eve untuk diantar ke rumah Peter. Apalagi sang pengasuh segera Hans pulangkan saat pekerjaannya selesai. Hans tidak ingin ada yang terluka, apalagi pria bernama Steve itu adalah mantan narapidana. "Hans, kenapa kau datang?" tanya Darrell yang terbaring di ranjang ditemani Michael di sampingnya. "Halo, Tuan Besar. Aku kira itu hanya candaan." "Ya?" tanya Hans tidak paham, dia menutup kembali pintu rumah sakit. Tidak ada siapapun di dalam ruangan ini kecuali mereka bertiga. "Aku pikir adalah kebohongan kalau Peter pulang lebih cepat." "Ah, Tuan Muda ingin menemui Anda malam ini. Dia akan datang ke sini, Tuan Peter sangat mengkhawatirkan Anda." Dan Darrell malah tertawa tidak percaya. "Dia akan datang. Katana saja padanya aku akan pergi lusa, jadi jangan repot-repot datang untuk mengusirku." "Tidak, Tuan. Tuan Peter ingin bicara berdua dengan Anda." Darrell terlihat senang. "Baguslah, tapi sayangnya tidak ada yang memegang Michael. Aku dengar pengasuh barunya tiba-tiba pergi, dan Asrida entah pergi kemana." Hans menatap anak yang duduk di samping Darrell. Dia tahu bagaimana kejamnya pria itu, yang mungkin dia tidak akan memaafkan Asrida dan Michael. "Apa kau tidak akan pergi? Saya akan berada di sini beberapa saat sampai perawat datang." Darrell tersenyum. "Tenanglah, tidak akan ada yang berani berbuat jahat padaku." "Tidak apa, Tuan. Saya akan menunggu sampai seseorang kembali." Dan ketika Hans sedang menunggu di sana, dia mendapat telepon dari Peter. Dia keluar untuk mengangkatnya. "Halo, Tuan. Kerja bagus, aku akan datang ke sana. Tolong pastikan ayahku baik-baik saja. Cepat buka, aku mohon," ucap Asrida dengan nada merendah, air matanya bahkan berlinang. Membuat Winina bingung dan bertanya-tanya kemana perginya wanita iblis tadi. "Apa kau punya kepribadian ganda? Aku mohon bantu aku, ada yang harus aku bicarakan dengan Peter." Asrida sebenarnya sudah curiga dengan pengasuh itu, apalagi dia tiba-tiba hilang dan sebelumnya dia melihat interaksi antara Hans dan Eve. Ditambah lagi Steve tidak bisa dihubungi, Asrida kalang kabut. Rencananya, dia ingin memohon pada Peter agar menjaga rahasia tentang Michael lalu dia berjanji tidak akan mengganggunya lagi, maupun meminta hartanya. Asrida tidak ingin jatuh miskin lagi. "Kumohon, aku dimanfaatkan." "Tidak bisa," ucap Winina. "Suamiku tidak bisa diganggu." "Kenapa? Apa dia sedang sibuk?" "Ya, dia sibuk memikirkanku." "Apa?" Winina masih berdiri dekat gerbang,
dia memberi isyarat pada penjaga agar melepaskan Asrida supaya wanita itu mendekat tapi tidak masuk. Mereka berdua hanya terhalang gerbang. Aku mohon, aku dimanfaatkan. Tanya Winina tidak paham. Mantan pacarku yang mengendalikanku. Kau kesurupan arwahnya. Tanya Winina. Maksudku tindakanku dikendalikan olehnya. Apa yang kau lakukan? Aku berbuat hal jahat, tapi dia yang mengendalikanku. Jadi biarkan aku menemui suamimu untuk menjelaskan. Aku bilang tidak. Coba ceritakan apa yang kau lakukan sehingga harus menemui suamiku. Asrida frustasi pura-pura baik seperti ini. Dia menarik napas dalam kemudian membuat air mata palsu. Aku bilang aku dimanfaatkan, tidakkah kau paham? Aku selalu dimanfaatkan, rasanya sangat sakit. Hicks. Aku selalu dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarku. Kenapa? Hicks. Winina mengerutkan keningnya heran. Kalau kau merasa selalu dimanfaatkan, itu karena orang tuamu selalu berdoa agar kau bermanfaat bagi orang lain. Apa? Sampai akhirnya Winina memilih meninggalkan Asrida sendirian di luar gerbang, dia tidak akan pernah jadi orang bodoh yang membiarkan seorang wanita dengan mudahnya masuk ke rumahnya. Apalagi hendak menemui suaminya, Winina tidak sebodoh itu. Dan kepergian Winina membuat Asrida terus berteriak, "Hei! Kau akan menyesal." Winina tidak mempedulikannya, dia berjalan masuk dengan mudahnya. Sampai Winina mengerutkan keningnya saat melihat mobil yang tidak asing. Ternyata itu Eve, dan dia baru saja keluar dari dalam rumah. "Eve, kau mau kemana lagi?" "Nyonya muda, saya hendak ke rumah sakit." "Bagaimana kau masuk dengan mobilmu?" "Saya lewat gerbang belakang, Nyonya." "Oh, benarkah? Tapi tidak apa jika itu dirimu?" "Ya?" tanya Eve yang bingung. "Tidak ada, lanjutkan pekerjaanmu," ucap Winina lalu berlari menuju ke dalam rumah. Dia naik ke kamarnya, di sana suaminya sedang membaca sesuatu sambil berdiri di pintu kaca penghubung dengan balkon. Winina penasaran, dia mendekat perlahan supaya tidak mengagetkan sang suami. "Mas," panggil Winina. "Tadi ada Mama Asrida di bawah." Peter geli mendengarnya. "Gak usah ada embel-embel Mama, Yang." Geli dengernya. "Tapi gak aku izinin masuk." "Bagus dong. Kelihatan dari matanya gak tulus gitu," ucap Winina yang membuat Peter berbalik menatap sang istri. Semakin lama mengenal sang istri, Peter semakin paham. Kalau Winina mudah mengamati perasaan orang lain hanya dengan tatapan matanya saja. Oleh karena itu, dia ingin memberitahukan kebenaran ini pada sang istri. Peter tidak ingin kehilangan Winina, dia tidak akan mengecewakan sang istri. "Yang, aku mau ngomong." "Kamu lagi ngomong kan ini?" tanya Winina yang membuat Peter mengerucutkan bibirnya. Peter duduk, dia merentangkan tangannya meminta sang istri duduk di pangkuannya. Dan Winina menurut, dia duduk di pangkuan sang suami, dia duduk miring dengan salah satu tangan merangkul leher suaminya. "Kamu tadi tahu kenapa Asrida datang ke sini? Mau ketemu sama kamu. Alasannya, dia gak jelasin." Dan saat itulah Peter mulai menjelaskan semuanya. Winina pendengar yang baik hanya diam dan mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan sang suami. Peter kini sedang bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit untuk menjelaskan semuanya, termasuk menjelaskan tentang masa lalunya dengan Asrida. Karena dalam lubuk hatinya, Peter tidak ingin Darrell terluka. Apalagi hanya dia yang tersisa sebagai keluarganya. "Sayang, kamu yakin gak mau ikut? Kamu mau aku ikut?" tanya Winina balik. Peter diam. Sebenarnya dia tidak ingin sang istri terlibat dengan permasalahan ini. Apalagi jika nanti bertemu dengan Asrida, Peter takut sang istri terluka.
Kamu mau aku ikut enggak? Tanya Winina lagi. Kamu selesain aja masalah kamu sama papa kamu. Nanti kalau aku kesana juga malah jadi patung. Ya udah, kamu di rumah aja ya. Winina mengangguk mengerti. Dan saat Peter sudah rapi dengan sweater turtleneck dan rambut yang klimis, Winina mendekat dan memeluk pinggang suaminya. Kepalanya mengadah supaya bisa menatap mata sang suami. Dan itu membuat Peter gemas, dia mencubit pipi sang istri. Kenapa wajahnya gitu? Gitu gimana? Tanya Winina yang sedikit khawatir, apalagi suaminya pasti akan bertemu dengan mantan kekasihnya yang begitu cantik. Winina tidak memungkiri kalau Asrida lebih cantik dari dirinya. Dan Peter pernah memiliki perasaan lebih pada Asrida, Winina khawatir hati sanak suami akan goyah. Kenapa, sayang? Kemudian terpikir sesuatu di kepala Winina. Mas langsung pulang ya? Peter mengangguk. Oke. Nanti. Tanya Peter bingung. Dan dengan nakalnya, Winina menyentuh perut Peter yang bertekstur. Nanti malam ditambah dong. Peter menelan salivanya. Kok kamu nakal, Yang? Mau gak nih? Kok masih nanya sih? Winina tersenyum. Lanjut ke episode 23.